Yang terhormat Bupati Blitar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Panjenenganipun Bapak Dr. Haji Izul Marom, minggahipun dumateng panjenenganipun Profesor Dr. Imam Prayogo, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Blitar, Janipun Romo Yai Haji Saifuddin, Bapak Kabaksra Dr. Andes Haji Hatta Masfur Thayyib MSI, Ketua IPHI Bapak Haji Ahmad Lazim SE MM, Ketua Takmir Masjid Al-Ittihad dan panitia penyelenggara, para pejabat pemerintah, ketua organisasi, lembaga, ketua jamiah dan lain sebagainya, Jamil muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul. Semoga perkumpulan kita di dalam kita bersilatul arham menjadikan kita diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Salawatullah wassalamuhu semoga tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya, yang akhirnya kita diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Sebagai muqassimul awqat sekaligus mewakili takmir masjid, kepada semua pihak hadirin hadirat rahimakumullah, mengucapkan marhaban ahlan wa salam bihudurikum. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian tercatat oleh Allah sebagai amal hasanah barokah fid dunya wal akhirah. Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim, dan acara inti adalah kajian subuh tausiah dari Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo, dan tentunya terakhir mohon barokah doa dari beliau. Kita awali dengan suratul Fatihah dengan harapan dan doa semoga acara ini berjalan dengan lancar, manfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketenangan, kehikmatan Bapak Ibu sangat kami harapkan. Marilah kita dengarkan qiraatul Quran kepada Al-Ustadz Miftahul Makna. Waktu kami serahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Qori. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara inti, dimohon dengan hormat penyerahanipun Bapak Sekda Kabupaten Blitar, Bapak Dr. Haji Izul Marom untuk membuka bahwa acara ini acara perdana. Semoga dengan dibuka oleh beliau akan bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya adimi, para yai, ibu nyai, yang kita hormati bersama Pak Profesor Imam Prayoga, matur nuwun Profesor sampun rawuh di Blitar. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin kami sampaikan terutama dari teman-teman panitia. Pertama, permohonan maaf Ibu Bupati tidak bisa hadir langsung pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti di lain waktu beliau bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya.
karena Ibu Bupati ada acara kegiatan di luar kota sejak hari kemarin. Beliau menugaskan saya pada kesempatan yang baik ini untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Kami dari pemerintah Kabupaten Blitar sekali lagi menyampaikan sangat berterima kasih atas gagasan ide yang sangat baik dari rekan-rekan takmir Masjid Al-Ittihad ini untuk mengadakan kegiatan kajian Ahad pagi. Ini sebenarnya kegiatan ini kalau kita paralelkan, kita sandingkan, kita sambungkan dengan visi Ibu Bupati sangat erat. Jadi Ibu Bupati itu Nun Sewu Profesor mempunyai visi menjadikan Kabupaten Blitar ini yang mandiri dan sejahtera berdasarkan akhlak mulia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira kajian pagi seperti ini yang dilaksanakan di masjid ini bagian dari ikhtiar kita untuk menciptakan akhlak yang mulia itu. Kira-kira begitu Profesor. Dan sekali lagi kita berterima kasih. Kami berdoa berharap kegiatan ini nanti akan rutin terus dilaksanakan di waktu-waktu yang akan datang sebagai bagian dari upaya pembangunan di Kabupaten Blitar, khususnya dalam rangka pembinaan pengembangan sumber daya manusia dari sisi rohani, pembinaan mental, seperti itu. Seperti disampaikan oleh rekan panitia, mohon izin Profesor, mohon izin semua para yai, bu nyai, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami selaku mewakili pemerintah Kabupaten Blitar membuka kegiatan pada pagi hari ini, kajian Ahad pagi di Masjid Al-Ittihad ini. Mudah-mudahan nanti sekali lagi kegiatan ini akan terus berlanjut. Dan marilah kita sama-sama buka kegiatan kajian Ahad pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu dari saya. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Sekali lagi pemerintah Kabupaten Blitar sangat mengapresiasi, sangat menghargai kegiatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekda atas sambutannya. Semoga doa beliau dikabulkan oleh Allah. Acara ini yang kita rencanakan setiap Ahad pertama dan Ahad ketiga dapat berlangsung ila yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu kajian subuh yang akan disampaikan oleh Profesor doa. Iya. Perlu diketahui bahwa Profesor Dr. Imam Suprayogo ini gempil sekedik biodata saking beliau. Beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Malang, Lersi, tahun 1997 sampai 2013. Dan sampai saat ini beliau sebagai guru besar Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan masih banyak jabatan-jabatan beliau
di pemerintahan maupun di masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita ikuti kajian subuh oleh Profesor Dr. Kiai Haji Imam Prayogo yang nanti di akhir season dari beliau adalah tanya jawab dan pungkasanipun doa. Wekdal lan sasana sacekapipun keluaturaken dumateng Profesor. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan para kiai, alim ulama, ibu nyai, Pak Sekda mewakili Bupati Blitar, takmir masjid, pengurus Nahdlatul Ulama, majelis ulama, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, gembira, juga berbahagia. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya senang pada pagi hari ini diundang, diberi kesempatan untuk mengisi kegiatan pengajian rutin akad pagi 2 minggu sekali. Ketika di Melingi diadakan kegiatan seperti ini, saya juga diberi kesempatan untuk ngisi yang pertama di Melingi, itu beberapa tahun yang lalu. Dan alhamdulillah katanya sampai hari ini juga masih aktif, kegiatan itu makin berkembang. Maka ketika saya diundang di sini untuk ngisi pengajian yang pertama, moga-moga kegiatan yang baik dan mulia ini juga bisa istiqomah. Agar kita ini dalam hidup ini bisa mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang penting. Ialah kegiatan yang terkait dengan keagamaan, keruhanian. Yang keruhanian ini kadang-kadang kita sepelekan, padahal itu adalah sangat penting. Maka rasanya memang perlu kita sambut dan kita pelihara bersama agar kegiatan ini bisa berlangsung terus. Ibu dan bapak-bapak sekalian, saat tadi mendengarkan visi Bupati Blitar untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, masyarakat yang sejahtera,
masyarakat yang berakhlak. Luar biasa menurut saya ini. Ini memang harus didukung sebetulnya itu. Apalagi yang terakhir tadi yang akhlak itu sebetulnya adalah tugas kerasulan. Tugas Nabi Muhammad itu adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Salah satu inti daripada tugas kerasulan itu adalah akhlak. Jumlah Rasul dan Nabi itu ada 124.000. 124.313. Nabinya 124.000, Rasulnya itu ada 313. Yang dikisahkan dalam Al-Quran itu ada 25 orang. Semua sesungguhnya adalah untuk memperbaiki apa yang ada di dalam hati ini loh. Ini akhlak ini. Karena itu kalau Ibu Bupati Blitar sudah memberi visi itu, sesungguhnya sudah sama dengan misi kerasulan sebetulnya itu. Hanya ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau untuk mewujudkan negara masyarakat yang makmur, masyarakat yang sejahtera, itu sulit. Tapi jauh lebih sulit lagi adalah untuk memperbaiki akhlak ini. Dan kehidupan ini menjadi ruwet. Akhir-akhir ini kalau dari sisi ekonomi kan sudah naik. Dulu orang punya sepeda motor aja jarang-jarang. Waktu saya kecil yang punya sepeda motor itu hanya Pak Sekda. Pak Sekda aja dulu. Yang bawahnya itu camat. Si bawahnya saja itu tidak ada yang punya sepeda motor. Paling-paling kuda. Karena waktu itu jalannya juga belum ada. Desa-desa. Jarang punya. Sekarang ini tukang rumput saja pakai sepeda motor sekarang ini. Coba orang pakai rumput kan Pak bawa sepeda motor sekarang ini. Sudah punya HP, sudah punya mobil. Di desa itu kan banyak sekali orang yang punya mobil. Sampai jalan-jalan lalu kemudian jadi macet. Karena itulah sangat menyenangkan sekali. Saya tadi pagi diceritani oleh Pak Sekda, katanya Malang, Blitar, Tulungagung itu sudah akan dimulai buat jalan tol. Maka saya senang sekali. Saya ini kampung saya Trenggalek. Dulu waktu orang belum banyak punya mobil, itu ke Trenggalek itu 3 jam, 2,5 jam bisa. Sekarang itu 4 jam, 5 jam. Bahkan pernah 7 jam karena macet di Blitar. Karena itulah maka ini memang strategis sekali dan harus didukung. Dan insya Allah bisa, kita ini sudah kaya. Kita ini kan sudah kaya Pak Sekda. Sudah punya sepeda motor, sudah punya mobil. Mobilnya juga sudah milik gitu kan. Jadi kalau itu makmur, sejahtera itu sulit, tapi sebetulnya masih bisa dijangkau. Tapi kalau sudah akhlak ini Pak Sekda, ini sangat penting, tapi juga sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Apa karena pimpinannya? Bukan. Ya karena pimpinannya dan rakyatnya. Karena semuanya. Kalau akhlak itu sebetulnya adalah tugas individu sebetulnya. Tugas masing-masing orang. Saya akan mengatakan kalau Ibu Bupati sendiri, Pak Sekda sendiri memperbaiki akhlak, saya yakin tidak bisa. Boleh nanti disampaikan kepada Ibu Bupati.
Kenapa? Karena jangankan kok memperbaiki akhlak orang lain, memperbaiki akhlak istrinya saja susah. Ibu-ibu memperbaiki akhlak suaminya, itu sulit. Orang itu diomongi itu enggak mempan sekarang ini. Saya ini kan profesor. Profesor saya. Iya. Dan sudah lama. Saya ini profesor, Pak. Dan sudah lama. Sampai sekarang itu pensiun. Istri saya itu tidak profesor. Mestinya kalau diomongi profesor itu kan berterima kasih. Saya omongi 1 kalimat, ganti saya itu diomongi 4 kalimat. Ini susah memang. Saya kira semua orang seperti itu. Ibu-ibu kalau ngomongi bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak kalau ngomongi ibu-ibu kan begitu. Karena itu bapak-bapak itu cepat tua. Karena diomongi itu sulit. Akan ditinggal sudah kadung punya anak. Lalu ninggal juga enggak pantas itu kan. Akhirnya sabar, lalu ngenes. Jadi memang sulit sekali akhlak ini. Kenapa ini? Apa hanya khusus di Indonesia? Enggak, di seluruh dunia. Yang namanya menungso itu ya begitu itu. Saya kadang-kadang lalu kemudian juga belajar. Sebetulnya manusia ini siapa tuh manusia ini? Kok lalu kemudian dibangun akhlaknya itu susah itu, manusia itu siapa sebetulnya? Saya membaca buku-buku ilmu-ilmu sosial, sosiologi, sejarah, antropologi, buku-buku psikologi, ya memberikan informasi, pengetahuan tentang sopo sakjane menungso, tapi sebetulnya tidak nyampe. Ilmu-ilmu sosiologi, psikologi yang diajari oleh orang-orang itu ya memberi informasi tapi tidak nyampe, tidak tuntas. Lalu saya mencoba untuk memahami Al-Quran. Menungso itu sopo sakjane kalau menurut Al-Quran. Menungso itu kalau di Quran itu disebut dengan beberapa sebutan. Ialah insan. Pak Sekda, menungso itu disebut insan. Disebut anas. Disebut al-bashar. Disebut bani Adam. Itu menungso. Coba sekarang kita pelajari. Quran kalau bicara menungso, menungso itu sopo. Menungso itu manusia itu di dalam Al-Quran ketika disebut dengan sebutan insan. Itu banyak sekali bertebaran di dalam Al-Quran. Disebutkan innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu kepada Tuhannya saja itu ingkar. Apa maneh hanya kepada bojone. Ngingkari. Gusti Allah saja diingkari manusia itu. Menurut Quran, innal insana li rabbihi lakanut. Karena itu kalau Pak Sekda lalu mimpin anak buah, lalu kemudian kayaknya iya, tapi ternyata tidak iya. Itu ya karena innal insana li rabbihi lakanut. Innal insana layat gho. Manusia itu selalu berlebih-lebihan. Melampaui batas. Itu manusia. Kalau dia punya rumah kecil, mula-mula sudah bersyukur. Alhamdulillah kita ini punya rumah.
Tapi ketika tetangganya itu lalu bangun lagi, aku yo kepingin. Gitu kan. Mula-mula bercita-cita punya sepeda motor, tapi sudah punya mobil. Mobilku kok siji. Lerioyo dulurku yang mulai lalu loro telu. Aku yo kepingin telu. Kurang serba kurang. Sudah punya, coba kalau kita lihat Pak Sekda barangkali tahu datanya. Ada orang, kita ini kalau sudah beli tanah itu 400 meter, 500 meter untuk rumah, itu kan sudah senang sekali. Ada orang yang perumahannya itu 1000 meter, 10.000 meter. Saya punya teman, akhirnya jadi bingung sendiri. Punya tanah itu, perumahannya itu 30 hektar. Coba, akhirnya terus bingung. Di pojok-pojok itu lalu diisi sapi. Coba. Tangganya malah sapi, coba. Lalu di sebelah itu ada lapangan pacuan kuda, coba. Wong pacuan kuda kok duwe dhewe, coba. Akhirnya kalau mau kundangan sulit. Aduh. Ini kan berlebih-lebihan kayak begini ini. Kayak begini kan berlebih-lebihan. Mobilnya lalu kemudian tidak cukup satu, lalu kemudian nanti pembantunya ada yang ngurusi ini, ada yang ngurusi ini. Kenapa begitu? Itulah yang kok. Kenapa kita ini kok enggak punya rumah yang 30 hektar? Ya karena enggak duwe. Umpama kita ini duwe berpeluang, kira-kira juga 40 hektar kita ini. Hanya untung kita ini enggak iso golek. Asal muasalnya adalah layan kok. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Mula-mula kepingin duwe istri gitu kan. Duwe suami. Kayaknya awal-awal itu berbahagia duwe istri, duwe suami. Tapi kira-kira 2-3 bulan itu sudah mulai dilihat. Istri saya kok kegemukan itu kan. Padahal dulu katanya pas. Ideal. Tambah 2 bulan, 3 bulan saja sudah tidak ideal. Kenapa seperti itu? Karena memang manusia itu khuliqa halu'a. Suka mengeluh itu manusia itu suka mengeluh. Karena itu Pak Sekda, kalau penjenengan kagungan anak buah lalu ngeluh terus, ya jangan lalu kemudian dikatakan memang itu ciri khas menungso juga gitu. Bapak-bapak kalau lalu kemudian ibunya ibu mengeluh, dikira lalu kemudian ini hanya istrinya yang ngeluh. Lalu golek yang baru nanti juga ngeluh. Begitu ciri manusia kok. Ibu juga gitu kalau bapak-bapak seperti itu ciri manusia. Innal insana lafi husrin. Manusia itu selalu merugi. Innal insana lahdulmun mubin, dolim manusia itu yang nyata. Doluman jahula. Manusia itu dolim dan jahil sebetulnya. Coba, wong kita ini enak-enak kayak gitu sekarang ini. Pengajian pagi ini kan enak banget gitu. Kok lalu Ukraina sama Rusia itu perang? Gak nyapo jajah. Hasilnya itu opo nanti kan. Padahal di daerah Rusia itu kalau sudah musim dingin, saya beberapa kali itu ke Rusia, mungkin 5-6 kali saya ke Rusia. Kalau sudah musim dingin, saya pernah di sana itu 20 derajat minus Pak. Minus 20 derajat, semua itu sudah salju. Mestinya kalau itu salju itu bisa mendinginkan hati orang,
Hati ini kan dingin misalnya. Karena itu hati itu tidak bisa didinginkan dengan salju. Kok lalu kemudian perang sekarang ini, asli lalu kemudian podole mati nanti podole susah. Karena apa? Karena doluman jahula ini loh, manusia itu dolim yang nyata ini loh. Nah ini ibu dan bapak-bapak sekalian, karena itulah maka membangun akhlak, memperbaiki menungso sing koyok ini ki angel. Di Quran itu hanya satu yang disebut menungso itu bagus, ialah di surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hanya satu itu. Tapi lalu segera disusul dengan ayat summa rodatna hu asfala safilin. Api sitok elel kemudian segera ditambah. Itu kalau disebut insan. Kalau disebut anas, kan ada insan, anas. Itu juga nyusahkan Pak Sekda. Disebut anas itu selalu digandengkan dengan jin. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Laqad khalaqtul jinna wal insa. Coba sama cari di Quran. Itu semua kalau anas itu digandengkan dengan jin. Pak Sekda, kita dan yang dipimpin itu sebetulnya temannya jin. Lah yang ngurus mimpin temannya jin, itu angel. Karena itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, kayak gini ini menjadi sangat penting. Untuk memperbaiki, untuk akhlak ini loh, untuk akhlak ini agar bagus. Saya lalu kemudian bertanya-tanya, kenapa kok insan itu selalu jelek? Ternyata ibu dan bapak sekalian, setelah saya pelajari, insan itu memang hawa, nafsu, dunia, setan. Itu menungso. Hawa, nafsu, dunia, setan. Itu menungso. Itu menungso. Itulah insan. Nggak pernah coba zaman bapak-bapak, ibu-ibu cari di Quran. Apa pernah di Quran itu insan itu diseru untuk masuk surga? Nggak ada. Jadi kalau ibu bapak ini masih tetap jadi menungso, orang mungkin masuk surga. Diseru saja tidak. Sebentar lagi kan akan puasa. Menungso itu orang diseru untuk puasa kok. Yang diseru untuk puasa itu apa? Mukmin. Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dikongkon poso orang. Menungso itu, insan itu dikongkon poso orang. Sebab lek dikongkon poso nanti juga ingkar. Innal insana li rabbihi lakanut. Karena itu insan tidak disuruh untuk poso. Yang disuruh poso kuwi adalah mukmin, orang beriman. Itu yang disuruh untuk berpuasa itu agar menjadi seorang yang takwa. Jadi kalau ada kata insan, gandengannya itu selalu hal yang kurang bagus. Dianjurkan, diseru masuk surga saja tidak. Hanya kadang-kadang ustadz ini loh. Saya tidak tahu ustadz ini kok lalu beda dengan Quran itu. Kalau ndonga, kiai-kiai yang masih awal-awal, kalau kiai yang sepuh enggak. Sopo wani kalau kiai sepuh. Gitu kan? Ustadz-ustadz yang masih muda itu kalau ndonga, ya Allah, ya Rob, mudah-mudahan anak-anak saya, santri-santri saya, ponaan-ponaan saya, mahasiswa saya kelak masuk menjadi insan kamil. Mudah-mudahan anak saya
murid-murid saya, santri-santri saya kelak menjadi insan kamil. Wong insan itu jelek, kamil itu sempurna. Mudah-mudahan anak saya jadi jelek yang sempurna. Jadi jelek yang sempurna, menjadi setan yang sempurna. Hawa nafsu dunia setan. Iki biyen piye le ndonga kok kaya gini ini. Akhirnya dikabulkan. Lalu jadi nakal kabeh kayak begitu itu. Saya tidak tahu kalau di Quran selalu dikaitkan dengan hal-hal yang kurang bagus. Tapi kalau Ustadz lalu kemudian nyebutnya insan kamil. Padahal kalau di Quran insan ali robbil kanu insan nalayat ko innal insana khuliqa halu ala fi kusrin doluman jahula kapuro sidala faturo dan lain-lain sampai 36 kali itu saya dengan kata jelek. Ini Ustadz ini kok jangan-jangan Ustadznya tidak ngerti, jangan-jangan itu kan. Ini karena apa? Mungkin karena lali ngaji kira-kira itu kan. Ngaji akad minggu ra teko, sampai dulu pagi ra teko. Sampai itu kowe keliru. Karena itulah Ibu dan Bapak-bapak sekalian, ayo ini dibikin istiqomah. Agar pengetahuan kita itu lalu kemudian semakin lama semakin bertambah. Lek ndonga aja ngantek keliru. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadikan menungso sing koyok begini ini lalu menjadi baik, lalu bisa menjadi masuk surga, disayang oleh Allah dan Rasulnya itu, lalu gimana caranya itu agar visi daripada Ibu Bupati itu sukses? Diapakan? Ibu dan bapak-bapak sekalian, ternyata tidak mudah ini. Tapi masih ada cara. Untuk menjadikan kita ini berakhlak, lalu kemudian diseru masuk surga, menjadi mukmin, menjadi umat Muhammad. Itu ternyata tidak terlalu sulit kalau kita ini mau sebetulnya. Tapi kalau tidak tahu caranya, memang itu susah. Apa lalu kemudian lewat pendidikan? Lewat pendidikan di sekolah-sekolah itu. Tadi saya diskusi sama Pak Sekda. Apa pendidikan itu bisa memperbaiki yang ada di dalam hati ini? Mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai universitas. Apa bisa menjadikan orang berakhlak bagus? Saya katakan sama Pak Sekda, kalau lembaga pendidikan ini bisa menjadikan orang akhlaknya bagus, tanda akhlaknya bagus itu jujur. Tanda akhlak bagus itu jujur, sabar, ikhlas. Mestinya yang jujur itu kan S2 dan S3. Karena S2 dan S3 itulah paling lama mengenyam pendidikan. S2 dan S3 yang jujur seperti saya ini. Tapi apakah betul? Ibu dan bapak-bapak sekalian, setelah saya amati, ternyata yang jujur itu bukan S2 dan S3 ternyata. Tapi anak TK. Coba, anak TK itu jujur. Coba sama tanya anak-anak, kalau ada sekolah TK, siapa yang bekalnya sangunya pagi ini 5.000? Saya Bu Guru, gitu kan. Yang ngacung saya Bu Guru itu di sakunya juga 5.000. Siapa yang 10.000 angkat tangan anak-anak, angkat tangan saya Bu Guru, gitu. Di sakunya itu juga 10.000. Tapi kalau S2, S3 disuruh mimpin proyek, ya itu. Tapi Bapak tertawa semua.
Orang dipotong kabeh saja itu kan untung gitu coba. Memang begitu. Kalau ada anak, tadi saya ngomong sama Pak Sekpeda, kalau dulu ada ujian nasional, SD, SMP, SMA, itu kalau mau ujian kan ditoto. Soal saja loh. Kepala sekolah itu loh tidak dipercaya, coba. Wong kepala sekolah kok tidak dipercaya. Dititipkan kantor polisi. Buku-buku, tas-tas HP tidak boleh dibawa masuk ruang ujian. Kan begitu. Jaraknya antara kursi satu, kursi lain direnggangkan. Yang ngawasi tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga. Untuk apa kok repot-repot kayak begitu? Iyalah agar mereka tidak nyontek. Agar tidak nyontek aja. Kalau nyontek itu paling-paling satu baris, dua baris. Kan begitu. Tidak boleh niru satu baris, dua baris, tidak boleh sampai polisi-polisi dikerahkan kayak begitu. Kan kasihan. Lalu apa S2, S3 tidak nyontek? Ya tidak. Tapi copy paste. Lah itu kan. Itu lebih parah. Jadi makin tinggi itu makin parah itu sebetulnya itu kan. Saya sebagai pembimbing ini, dan kalau copy paste itu tidak satu baris, dua baris, satu bab. Ini karena yang diurus itu adalah ini sebetulnya, yang ada di dalam dada ini loh. Ini tidak bisa. Lalu gimana disuruh moco buku? Jangankan yang moco buku, singarang buku singarang buku saja itu tidak jujur, apalagi yang moco buku. Dinasehati, ada pengarahan-pengarahan itu. Iya silakan aja pengarahan, tapi nantinya tetap saja. Di kursus, itu ada kursus guru itu 2 minggu itu dulu itu. Letakkan di hotel-hotel itu 2 minggu, biayanya berapa itu? Apa setelah lalu kemudian ditatar 2 minggu itu, pulang lalu kemudian tambah jujur, dicoba saja gajinya itu dilambat-lambat 2 hari 3 hari, rame banget itu protes. Padahal baru ditatar 2 minggu. Jadi sebetulnya tidak bisa sebetulnya ini. Lalu bagaimana caranya ini? Caranya adalah agama sebetulnya. Agama. Lewat pengajian begini ini, kalau ibu berarti ini bagus, tapi memang lewat cara kayak gini. Lalu agama yang mana? Coba ibu dan bapak-bapak sekalian, bagaimana memperbaiki hati? Memperbaiki hati ini adalah qad aflaha man tazakka badaka rosma rabbihi fasolla. Sungguh berbahagia, beruntung orang yang mensucikan hatinya. Dengan apa? Dengan ingat dan sholat. Tadi kan dimulai dari, tadi kan dzikir. Dikira dzikir itu tambahan. Yang tambahan itu ngajinya ini sebetulnya itu kan. Yang penting itu sebetulnya adalah sholawatnya itu. Sholawatnya itu loh yang penting itu, bukan ngajinya ini. Kalau ngajinya ini kan ya begini-begini aja, nanti dirungokne ya kono, dirungokne ya kono, kan begitu. Belum tentu mulai itu berubah. Tapi kalau istighosah, tapi kalau itu sholawatan, hati itu lalu kemudian jadi tenang. Sholawat sebetulnya. Makanya saya kalau ditanya, kalau oleh teman-teman saya, murid-murid saya, gimana Prof Imam, agar hidup kita ini sukses. Saya bilang, hidup sukses itu kuncinya satu sajalah. Saya bilang, apa? Komunikasi. Komunikasi. Hubungan, pinter membangun hubungan, itu udah pinter, udah sukses. Sudah selamat dunia akhirat. Hanya satu saja komunikasi. Lalu komunikasi dengan siapa?
komunikasi dengan Allah. Namanya sholawat. Komunikasi sesama namanya silaturahim atau silaturahmi. Kalau kita itu pinter menyambung komunikasi dengan Allah, namanya sholat. Komunikasi dengan Rasul, namanya sholawat. Komunikasi sesama, namanya silaturahmi. Aman sudah. Kenapa kok menyebut Rasul? Rasul tidak boleh ditinggalkan. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh ditinggalkan. Terpaksa saya harus cerita pengalaman. Kalau pengalaman itu kan tidak bisa dibantah, Pak Sekda. Wong pengalaman kok. 6 tahun yang lalu, Pak, saya ini kalau tidur miring ke kanan, itu 5 menit saya tidak betah. Sehingga tidur saya itu hanya melumas ini atau miring ke kiri. Saya biarkan aja itu. Saya pikir ini adalah penyakitnya orang tua. Karena waktu itu umur saya sudah 65 tahun. Sekarang sudah 72. Sudah tua saya ini. Tapi kalau bicara tentang ini kadang-kadang lali kalau saya ini tua itu. Sudah lupa kadang-kadang itu. Lalu kemudian saya biarkan saja. Ternyata satu saat itu memuncak, kepala saya itu panas. Saya ngomong sama teman, saya suruh segera konsultasi ke dokter bedah kepala. Di Jakarta itu ada 3, Indonesia itu punya 3 jagoan bedah kepala. Satu diantaranya itu adalah dokter Daniel. Saya lalu ke dokter Daniel. Dia di prakteknya di rumah sakit primer di Jakarta. Rumah sakitnya besar sekali, alat-alatnya lengkap. Setelah diperiksa pakai manual, tidak ketemu, akhirnya saya dimasukkan MRI itu. Yang gede itu Pak Sekda, masukkan situ. Pakaian-pakaian dilepas semua, saya didorong masuk situ. Tidak tersiksa, waktu di situ tidak gelap, lalu kemudian juga ada musik. Setelah 30 menit, lalu kemudian selesai dibaca. Ternyata Bapak Sekda, kepala saya bagian kanan ini tumbuh daging, tumor itu. Saya diberitahu kayak begitu, bagaimana saya lalu tidak susah. Saya lalu tanya, diapakan dokter? Harus dibedah. Lalu kenapa kok dibedah? Ya diambil dagingnya itu. Apa tidak bisa dimatikan dari luar? Belum ada alatnya Prof. Imam gitu kan. Kira-kira kalau dibedah berhasil enggak? Ya kita usahakan. Jadi diusahakan, jawabnya itu diusahakan. Apa kira-kira ada hal yang memberatkan, yang sulit? Iya, ada. Karena umur Prof. Imam sudah 65 tahun katanya. Saya 65 tahun, saya mikir-mikir. Selain biayanya kan mahal. Biaya kan harus dipikir. Yang saya pikir lagi itu kalau nanti ngoperasinya salah, lalu saya sembuh, tapi lalu pelongo-pelongo raiso mikir. Saya kan lalu ditertawakan oleh anak dan cucu-cucu saya. Disebut kek gitu kan, kakek. Lalu kemudian saya gitu kan, kakek kok begitu gitu. Ya sudah lebih baik saya meninggal aja tidak apa-apa. Rasulullah kan hanya 63. Saya waktu itu kan sudah. Lalu kemudian sedang meninggalkan, tinggal berdua aja sama dokter ini. Dokter ini memberitahu saya, Prof, jangan sedih, jangan galau, jangan khawatir, jangan takut. Dokter itu ya begitu itu. Gitu. Begitu gimana dokter? Ya pekerjaannya meriksa. Gitu. Nanti lalu kasih obat. Kalau sembuh alhamdulillah, kalau tidak sembuh periksa lagi. Kasih obat lagi, yang penting pokoknya harus bayar. Yang penting pembayar. Gitu kan. Karena itu tidak perlu galau. Lalu gimana dokter caranya ini? Oh sudah jelas, ini kan sudah dari hasil MRI, bukan kira-kira. Alatnya kan begitu canggih di dunia ini.
Berarti sudah tenanan. Ini dokter ini kok ringan. Lalu gimana dokter? Ayo kita datang kepada orang yang bisa menyembuhkan. Jangan orang yang hanya bisa meriksa dan ngobati, tapi kepada orang yang bisa menyembuhkan. Saya lalu tanya, siapa yang bisa menyembuhkan itu? Beliau jawab, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah. Saya tadi hanya nerangkan betapa pentingnya sholawat tadi pagi itu. Yang jangan diposisikan sebagai tambahan. Tapi justru intinya itu, saya disuruh, ayo Prof. Saya tanya, kenapa tidak kepada Allah? Allah tidak ngurus sampean, katanya. Allah tidak ngurus sampean. Allah sudah mempercayakan kepada utusan-utusannya. Sampean ketika menjadi rektor, sampean apa ngurusi daftar, nari duit, ngulang, kan enggak. Sampean kan nugasi para utusan-utusan sampean. Dekan, ketua jurusan, wakil rektor, bupati enggak ngurus. Serahkan kepada utusannya. Utusannya siapa? Sekda. Ini utusan bupati ini. Jadi Pak Sekda, Allah mengutus kepada Muhammad. Saya lalu dikatakan, Prof. Imam, jangan meninggalkan Rasul. Kalau kamu berdoa, meninggalkan Rasul, sampai lidahmu putus tidak akan dikabulkan. Saya hanya ingin menunjukkan betapa pentingnya sholawat. Kita ingin masuk surga aja, ingin disayang oleh Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Manakala kamu ingin disayang oleh Allah, ikuti saya. Saya siapa? Muhammad. Kalau kamu ingin sembuh, mintalah kepada Muhammad. Muhammad nanti yang memintakan kepada Allah. Apa kita tidak bisa langsung? Kita ini siapa? Gitu. Ketika Mi'raj, Pak Sekda kan, ada Mi'raj. Itu mula-mula kan didampingi oleh Jibril. Tapi ketika nyampe di satu langit tertentu, Jibril sudah tidak berani lagi mendampingi Muhammad. Begitu kan? Jibril tidak berani. Jibril saja tidak sampai kepada Allah. Apalagi sekretaris takmir. Lewat Rasulullah sebetulnya. Tapi saya ngomong begini, nanti rubah. Saya lalu diprotes. Diprotes, Pak Sekda. Ya saya diprotes. Kalau memohon itu harus langsung. Ya silahkan sampean langsung. Aku tapi tidak bisa tapi lagi itu. Aku harus lewat Muhammad. Jibril saja tidak sampai kepada Allah. Lalu apa ada dasarnya? Itu wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Jadi ada dalilnya. Lalu yang marani saya mau protes itu, apa ndak sirik Pak Imam? Ya terserah sama ngomongkan apa tak bilang itu. Wong saya ini dari sisi agama ya ndak mendalam, aku mik krungu-krungu tak bilang. Agama ini aku mik krungu-krungu. Krungu-krungu apa? Sampean pernah ndak dengarkan adzan? Tak suruh dengarkan adzan. Pernah ndak sampean dengarkan adzan? Ya pernah, ya bilang itu. Bar adzan mesti dongo. Dongo adzan itu di mana-mana, di Blitar, di Malang, di Pasuruan, di Surabaya, di mana-mana seluruh ngalam donya kan podo. Gimana dongo adzan itu? Tak suruh mengucapkan dongo adzan. Allahumma robba hati wa sholatil ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Coba kamu sendiri ketika dongo njaluk Muhammad supaya didatangkan untuk menjadi wasilah. Kok lalu sampean ngomong ojo wasilah coba.
wasilah ya Allah. Kok lalu kemudian dia ngomong wasilah tidak perlu. Ini loh seringkali memang kadang-kadang kita ini ngomong tapi tidak ngerti yang diomongkan. Akhirnya lalu kemudian sehari-hari minta, kemudian juga dia tidak ini. Nah, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosiun. Sholat sebetulnya yang bisa mempengaruhi itu. Lalu kata-katakan bahwa yang bisa memperbaiki sholat, itu wong sholat kok podoai gitu kan. Dia juga kadang-kadang juga masih marah-marah, juga galau di rumahnya, sering patuh. Itu kenapa? Wong dia juga sholat. Tadi, tidak sembarang sholat. Sholat yang mana? Sholat yang khusyuk. Pertanyaannya adalah sholat yang khusyuk itu seperti apa? Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Khosiin, khusyuk. Khusyuk jangan ngarang, tapi ikutilah Quran. Quran ngomong khusyuk itu seperti apa? Seringkali ada orang kursus sholat khusyuk dan lalu bayar. Dia itu ngursus sholat khusyuk. Padahal ketika dia sholat sendiri, itu mikir sing daftar wis piro, sing bayar pirang persen. Ini kan sudah tidak khusyuk lagi. Khusyuk itu adalah alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Salat khusyuk itu adalah ketika kita salat yakin ketemu Allah. Wa annahum ilaihi rajiun. Nah, pertanyaannya, ibu dan bapak tadi salat subuh itu ketemu Tuhan enggak? Bagaimana ibu ketemu? Syaratnya itu adalah ketemu Tuhan, ketemu Allah. Bagaimana ketemu Allah? Nah ini pengajian ini saya ingin berbagi pengalaman. Allah itu kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, tidak bersuara, tidak beralamat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai. Bagaimana kita ketemu? Wong kita itu tidak pernah kenal, kok lalu kemudian bisa ketemu? Ya sulit. Lah kalau sulit pada harus ketemu, gimana caranya? Penjelasan asmane sinten, Pak? Pak Ahwan. Kalau umpama Pak Ahwan itu tidak rupa, tidak arak, tidak anggon, tidak berbentuk, padahal sampean harus ketemu bilu, Pak Arwani gimana caranya? Ya ketemu orang yang selalu dengan beliau, ketemu orang yang selalu bersama beliau, ketemu orang yang selalu serta beliau, ketemu orang yang ketika nama beliau sebut, nama orang itu juga disebut. Siapa itu? Ya nyonyanya. Ketemu ibu, maka lalu kemudian akan ketemu bapak. Apalagi ketemu alamat rumahnya. Datang ke rumahnya, ketemu ibu, bapak tidak ada, nunggu saja di situ. Nanti lama-lama kan datang. Itulah ketemu. Ketemu Allah juga begitu. Ketemu Allah sulit, maka ketemu yang dengan Allah. Ketemu yang bersama Allah. Ketemu yang serta Allah. Ketemu yang ketika nama Allah disebut, nama beliau juga disebut. Siapa itu? Muhammad. Ketika itu ketemu Muhammad. Lah Muhammad itu di mana? Muhammad jasadnya ada di Madinah. Dimakamkan di Masjid Nabawi. Tapi agama bukan urusan jasad. Agama itu urusan ruhani. Ruhani Muhammad ada di mana? Jangan ngarang. Quran mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad.
Muhammad itu ada di satu tempat namanya Baitullah yang ditandai oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah, berada di tengah Masjidil Haram. Begitu pentingnya tempat itu, maka semua kitab suci menyebut nama itu. Taurat menyebutnya jantung alam, Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil menyebutnya sumbu alam. Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Orang Blitar nyebutnya pusering bumi. Di situ itu sebetulnya di situ. Karena itu kalau kita ingin ketemu Allah, maka datanglah ke Baitullah. Merasa ingatan kita ada di Masjidil Haram. Lalu ketika kita di sini berarti kita ketemu Muhammad, ketemu Allah. Karena itulah ketika ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika sholat harus menghadap ke tempat itu. Tidak saja menghadap, tetapi hatinya, ingatannya merasa di situ. Tapi karena banyak orang suka berbantah, kan orang suka berbantah, jidal tadi. Maka lalu bagaimana saya ingat situ? Wong saya belum pernah ke situ, belum umroh dan juga belum haji. Lah sekarang ini kan sudah gambar-gambar, sudah video, kan sudah begitu banyak. Merasa berada di situ. Lah kalau ibu dan bapak merasa berada di situ, ibu dan bapak ketika sholat merasa di situ, Quran mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam hati. Fi qulubihi maradun. Tamak itu dicabut semua ketika kita sholat. Di mana nyabutnya? Nyabutnya adalah tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai Zam-Zam itu. Disitulah dicabut. Karena itu kalau ibu dan bapak-bapak sekalian sholat. Dan ketika sholat menghadap ke kiblat. Tidak saja menghadap, hatinya merasa, ingatannya merasa di situ, maka lalu kemudian jadi damai. Penyakitnya menjadi hilang. Itulah sebabnya inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Ibu bapak lalu jadi sehat. Karena sehat maka lalu akhlaknya jadi bagus. Akhlaknya bagus, ibu bupati, Pak Sekda itu lalu menjadi berhasil. Mudah kan caranya sebetulnya? Jadi mudah caranya. Asalkan ibu bantu Pak Bupati, Bu Bupati dengan sholat secara khusyuk ketika sholat. Dan kalau ibu berhasil khusyuk, maka di rumah menjadi damai. Dengan bapak-bapak menjadi damai. Bapak dengan istri semakin sayang walaupun sudah semakin tua sepuh. Gitu kan. Tidak apa-apa sepuh memang. Usia ini wis tambah dawa gitu kan. Ibu-ibu juga gitu, bapak-bapak kok makin gagah. Berengosi putih kok makin rada pantes kan gitu. Ora tilok sholat itu. Masih satu kali saya ketika ke Jepang 2 tahun yang lalu sebelum Covid. Sore-sore diumumkan besok jangan, tapi betul-betul merasa di situ. Maka lalu penyakit saya dikabulkan, disembuhkan, dihilangkan, dicabut. Bahkan ketika saya di Tokyo besoknya tidak ada. Padahal yang menghitung besok itu ada angin lebat atau tidak itu bukan orang Blitar. Kalau orang Blitar kan mungkin bisa jadi salah. Tapi yang ngitung itu adalah ilmuwan yang canggih di Jepang. Kok bisa? Itulah pentingnya sholawat. Itulah pentingnya sholat. Itulah pentingnya silaturahim. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian, ini sudah 1 jam. Tadi ada pertanyaan. Apa ada pertanyaan? Moga-moga tidak ada pertanyaan. Kalau ada 1, 2 silakan. Ibu dan bapak, syaratnya aja. Oh, ibu. Kalau ada dipersilakan, monggo. Ibu yang Sebelah. Tadi beliau tadi di luar sehingga tidak dengar kemudian dia tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Prof atas kehadirannya ke Masjid Al-Ittihad Serengat. Kami berbangga sekali mewakili jamaah putri. Saya ingin bertanya tentang kejujuran tadi. Kita sebagai orang tua, kejujuran. Kita sebagai orang tua kadang-kadang ada istilah jujur tapi apik kok tujuannya. Berbohong tapi apik tujuannya gitu. Jadi mungkin kita sebagai orang tua sudah banyak yang mengalami. Jadi berbohong kepada anak tapi tujuannya apik. Jadi tujuannya itu baik tapi berbohong. Nah, itu bagaimana kita menyikapi sebagai orang tua? Apakah ya harus jujur sejujur-jujurnya kepada anak, karena anak akan meniru kita. Makanya kalau mungkin ada anak-anak dari kita yang membalas, aku bohong tapi ya apik Bu, misalkan seperti itu. Dan satu lagi ada istilah, saya pernah mengalami sendiri bahwa kadang-kadang kalau kita jujur itu malah hancur. Tadi yang jenengan jabarkan birokrasi, itu kadang-kadang di birokrasi itu kalau kita jujur sendirian malah hancur. Tapi kalau bohong jamaah malah enggak. Itu Prof. Mungkin itu saja yang, karena saya dua-duanya itu mengalami. Terima kasih atas jawabannya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja ya, karena waktunya sudah habis, harus disiplin. Jam 7 harus pulang. Beliau masuk ke kantor. Nanti saja saya kesini lagi. Suatu ketikanya memang ini untung ada Pak Sekda, ada COVID ini loh, sehingga saya tidak pergi kemana-mana. Kalau ada COVID itu saya diundang pengajian. Tahun 18 kemarin saya capek, kira-kira 70% saya pergi Pak, pengajian kayak gini. Saya diundang ngaji di Brussel, di Belgia, lalu kemudian di Belanda, lalu kemudian di Malaysia itu kadang 4, 5, 6 kali, lalu Singapura, lalu saya ke Jepang, saya ke California, lalu saya ke Australia, ke New Zealand, Selandia Baru. Setahun 19 itu saya ke Malaysia lagi, lalu saya ke Jerman, saya ke Perancis, lalu kemudian saya ke Belgia, ke Belanda lagi, lalu saya ke Rusia aja 2 kali 1 tahun. Lalu saya pergi ke New York, lalu kemudian ke Kolombia, ke Bogota, ke Nazaruddin Samsudin Minggat itu. Itu jauh 36 jam pakai pesawat. Itu yang ngaji kayak gini. Ngaji kayak gini, di kantor-kantor kedutaan besar itu, di sana itu. Kalau tidak ada COVID, saya ke Toronto, ke Vancouver, ke Ottawa, lalu ke Roma, ke London, lalu ke Filipina, India, lalu ke Maroko sama Sudan. Untung lalu kemudian ada COVID. Tapi ini kalau sudah COVID mereda, mungkin juga pergi lagi. Makanya saya sanggup kalau mudah-mudahan, tapi kok mudah-mudahan COVID-nya berpanjang. Ya tidak gitu loh. Ya tidak. Nah, itu. Nah, itu pertanyaan Ibu yang bagus sekali itu. Apakah boleh ya kita berbohong itu kan kepada anak-anak? Saya dulu juga pernah dibohongi oleh ibu saya itu. Saya rasanya sakit hati saya itu. Dibilang ayo kita istirahat, tidur gitu kan. Saya diajak tidur oleh ibu itu waktu saya masih kecil, Pak. Ternyata setelah saya tidur ibu tidak ada gitu loh. Hati saya ini sakit. Jangan nyakiti yang ada di dalam hati. Mukmin ini jangan sakiti, mukmin ini jangan disakiti itu. Hatinya jangan sakiti. Lebih baik jujur saja, nah. Ini kita waktunya mengistirahat gitu kan. Wah, jujur kok lalu diajari tidak jujur gitu kan. Lalu bagaimana kalau kita kalau di birokrasi katanya apa semua kan juga tidak ya Pak. Kalau jamaah aman, kan begitu ya? Itu anggota DPR kabupaten itu berapa sih Pak? 50. Itu di Malang ini ada jamaah anggota DPR yang 50, yang masuk penjara 41. Siapa bilang jamaah lalu aman? Nyatanya 50, yang masuk penjara 41. Sampai kok ngomong kalau jamaah aman.
Enggak, contohnya di Malang itu malah tidak aman. 41 itu terpaksa ya masukkan penjara semua. Tinggal 9. Yang 9 kalau tidak salah yang tinggal 4 kalau tidak salah. 4 itu karena yang 2 tidak ikut karena sakit. Yang 2 lagi keluar kota katanya itu jenguk anaknya. Umpama tidak ada yang sakit jenguk saya, ya semua jamaah komplit. Imam sama makmumnya. Ini loh, jangan bohong. Ini iman-iman, kasihan ini. Tadi saya katakan pada ibu dan bapak-bapak sekalian, yang harus ibu iman itu adalah mukmin. Status kita sebagai umat Muhammad. Jangan lalu kemudian hanya alasan-alasan ngalam dunia merugikan akhirat. Jangan. Lebih baik tidak. Saya ini anak nanti juga begitu. Maka kita mintalah yang namanya mukmin, yang namanya ikut Muhammad. Ikut Muhammad itu apa? Apakah ikut bajunya? Apa ikut jenggotnya? Apa ikut telumpahnya? Apa ikut yang lain? Bukan. Ikut sifat-sifatnya. Sifat Muhammad yang harus kita tiru, yang kita warisi apa? Sidik, amanah, tabligh, dan patona. Tidak boleh. Orang yang mengikut Muhammad di Baitullah, itulah disebut mukmin. Karena itu ibu dan bapak-bapak sekalian, ayolah kita rubah status kita. Usia ini harus kita rubah. Kita rubah jadi apa? Kita rubah jadi mukmin, menjadi umat Muhammad, pengikut Muhammad. Disitulah ibu rugi. Honorariumnya tidak ditambah, tapi ibu selamat. Selamat di dunia dan di akhirat. Untuk menjadi mukmin, menjadi umat Muhammad apa? Ikut Muhammad. Lewat apa? Lewat sholat yang khusyuk ketika Allahu Akbar. Jangan iling kantor, jangan ingin toko, jangan iling anak, jangan iling kredit wayai bayar, jangan ingin macam-macam. Ada titik, ada benda yang kita ingat. Yang benda kita ingat itu apa? Benda. Kalau tidak ada benda, tidak ada barang, maka pikiran kita gelap ya. Maka benda itu adalah Masjidil Haram. Di tengah masjid tabuni yubikumullah fayaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Di situ ibu. Jadi agama kita ini memang luar biasa. Yang diperbaiki bukan tubuhnya, bukan tangannya, bukan wajahnya. Yang diperbaiki adalah yang ada di dalam tubuh. Itulah ruh. Agar ruh nanti bisa kembali kepada Allah dan Rasulnya. Saya tadi ngomong-ngomong di jalan mak di situ. Kalau kita nanti kalau mengakhiri hidup kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita nanti akan kembali loh. Siapa saja akan kembali. Kembali itu bahasa lainnya adalah pulang. Bahasa Jawanya mulih, wangsul, kundur, mantuk. Nyanti kok wis ora tau temu, wis mantuk neng zaman kelangan. Lah mantuk itu kemana? Ya namanya mantuk kembali ya ke tempat asal. Ke tempat asal mana? Kita ini jasmani dan ruhani. Jasmani kita ini berasal dari Nabi Adam, dari tanah, maka kembali ke tanah. Kita nanti tubuh kita ini akan kembali ke tanah. Nggak usah dikhawatirkan, nggak nyampe. Kalau soal tubuh nanti pasti nyampe. Jangan khawatir, jangan nggak percaya sama tonggo, sama anak-anak, pasti nyampe. Wong nanti kalau pulang dari tubuh kita ini diantar oleh tetangga, anak-anak, lalu saudara, dipikul lagi. Kalau nanti pulang, tubuh kita ini kan dipikul. Masa dipikul lalu tersesat? Kalau itu dipikul tersesat, sing salah bukan yang dipikul, sing mikul kebangetan. Yang kita pikir adalah yang ada di dalam tubuh, ialah ruh. Yang summa sawahu wa nafakha fi min ruh. Aku tiupkan kejadian, aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Ruh itulah dari Allah. Kembali kemana?
kembali ke Baitullah itu loh sebetulnya. Ketika kita sholat itu, hati kita di situ itu sebetulnya latihan pulang. Kalau lalu kemudian kita tidak pernah di situ, maka kita tidak tahu tempat pulang. Kalau kita tidak tahu tempat pulang, jalannya pulang, maka kita tidak kembali ke tempat itu dengan selamat. Tapi di situ ada pohon besar, ada batu besar, ada sumber air, kita kesasang di situ. Maka lalu kita jadi genderuwo. Mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Allah. Untuk orang kembali itu tatkala kita tahu jalannya kembali, tahu tempat kembali, tahu bekal kembali. Sulit ini bisa kembali ketika itu tidak ada orang nolong kecuali diri kita sendiri. Karena itu Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan ini pengajian ini istiqomah. Amin. Kita bisa datang ke sini untuk nambah pengetahuan seperti ini. Dan itulah Ibu dan Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan, bahan pertimbangan saja. Tidak perlu diperbantahkan, dipertimbangkan, direnungkan masa-masa yang mengambil keputusan adalah Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Kita akhiri pengajian ini dengan Yun sewu semenit mawon insyaallah pupung nggih panjenengan Profesor 1 menit saja. Setunggal mawon. Nggih, yun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun sewu Prof niki wulanipun biasanipun wulan Rejab Ruwah. Menika ahlu sunnah wal jamaah kebiasaan. Sudah kebiasaan ziarah wali. Terus biasanya pun lek tawasul teng wali menika ya wali Allah kula nyuwun tulung dumateng panjenengan suwunaken dhateng Gusti Allah. Terus menika niki wau wonten kontak bahwa Rasulullah niku dos pundi lewat wali menika dos pundi Profesor nyuwun kontak istilahnya contohnya gimana cara bertawassul. Lalu katanya Pak Mabdo Basuni waktu itu Menteri Agama supaya dihukumi darurat katanya. Darurat lalu tambah 1 periode lagi. Bareng itu akhirnya lalu oleh Pak Menteri itu tambah lagi 1 periode, kemudian yang kelima ditambah lagi, saya tidak mau. Lalu apa yang ingin saya sampaikan? Yang untuk jawab itu sulit. Mahasiswa saya itu suka itu untuk ziarah seperti yang Ibu katakan. Murid-murid saya, mahasiswa saya yang sudah S2 juga bahkan S3 itu juga suka itu ziarah itu. Tapi bulannya tidak mesti harus Ruwah dan Rejab mereka itu. Malam-malam ke sana gitu kan. Nah, daripada mereka itu ya ziarah kan ganggu kuliah itu kan. Kadang-kadang ditanya kenapa enggak kuliah ziarah Pak itu. Lalu saya punya inisiatif. Apa itu? Beberapa dosen sepuh tak kasih mobil, tak kasih uang, saya suruh ziarah Wali Songo. Tak suruh tahlil di makam itu. Pulang, karena sudah tak kasih uang kan, untuk sanggup. Saya suruh minta tanah segenggam di kuburan 9. Nah, setelah itu pulang, dapat tanah kuburan 9 genggam, saya tanam di depan kampus. Di depan kampus itu saya tanami tanah Wali Songo. Sehingga nanamnya itu tengah malam itu waktu itu. Lalu di tanah Wali Songo tak kasih prasasti besar sekali batu kira-kira 10 ton. Sehingga mahasiswa saya itu tidak hanya Rejab Ruwah, saben dino itu ziarah kubur. Jadi tidak hanya satu ini, saben dino. Karena apa? Karena sudah saya ambili sak genggam, tak tanam di depan kampus. Setiap masuk kampus mesti ziarah. Nah, saya dimarahi, ini apa ndak sirik kan gitu kan. Ya kalau dicari siriknya ya ndak ada di Quran itu, yang kuburan di Gowor ini ndak ada. Bilang. Ini adalah semacam manusiaan ya, ilmu sosial gitu kan barangkali. Suatu saat itu waktunya nyabut Pak Sekda di atas lantai 3. Yang lantai 3 atasnya lantai 3 gentengnya itu. Sore-sore itu
tukangnya itu megang itulah apa itu yang anu itu jatuh berat, padahal di bawah itu ada anu apa paving. Maka lalu kemudian saya segera lari, apa itu anu Pak, tukangnya jatuh. Segera pergi ke rumah sakit, digotong, di anu pakai bawa mobil, bawa ke mobil. Ke mobil, dokternya dilapori ini tadi jatuh dari genteng lantai 3 gitu kan. Lalu kemudian kok masih ada anget-anget. Lalu kemudian dokternya saya bingung, ini kan tidak mungkin gitu kan. Ini tidak mungkin kalau jatuh dari anu lalu kemudian papan lalu kayak gini. Mestinya mesti hancur dan mati gitu kan. Lalu akhirnya karena dokternya bingung tanya, namamu siapa gitu kan. Kebetulan nyebut Jono, namanya Jono. Nah karena bisa berarti kan belum mati ini orang ini. Lalu kemudian dokter nawari apa bisa diambil air kencingnya. Dia manduk itu. Akhirnya susternya disuruh nyari selontom itu. Ketika itu dokter nih pergi ngambil nyari itu apa tempat itu, dokternya juga pergi, ternyata orang ini yang baru jatuh ini ke WC sendiri. Lalu kemudian balik. Ketika balik si susternya bingung, ini kok bisa? Dokternya juga diomongin bingung gitu kan. Ternyata bukan karena sakit, itu ternyata kena apa? Kok yang ketemu batu ginjal. Lalu kemudian dokter bingung, harus diobservasi 2 kali 24 jam. Dapat 1 jam, dapat 1 hari 1 malam, hari 1 kali 1 malam 1 hari. Tidak kerasan di rumah sakit. Pulang bolos, mampir kampus, nanyakan siapa sing terus nih. Urung ini, ojo terus nih. Engko tak terus nih, tapi aku tak mulai dulu yang Jombang coba. Orang pada bingung. Ini kok ajaib gitu kan. Pak Rektor ini kok ajaib. Iya bagi kowe ajaib, bagi orang aku ndak. Lah pokok ngeten. Iku nek Tanah Wali Songo tadi. Itu enak Tanah Wali Songo itu. Saya tidak tahu apakah karena itu ada Wali Songo atau kebetulan, tapi untung saya punya jawaban sehingga saya tidak dibilangi musyrik gitu loh. Jawabannya saya kira gitu. Al-Fatihah. Walhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi majidah anfusana wa ilan takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.